Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada bagian ini kita masih membahas tentang materi hidrokarbon, yaitu reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon. Nah, ada beberapa reaksi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah reaksi pembakaran atau reaksi oksidasi. Nah, reaksi pembakaran atau reaksi oksidasi itu merupakan reaksi antara senyawa hidrokarbon dengan gas oksigen atau O2 yang mana hasilnya adalah CO2 dan H2O. Nah, ini hasil untuk pembakaran sempurna. Jika pembakarannya tidak sempurna, maka produknya adalah karbon monoksida atau CO dan H2O. Nah, reaksi pembakaran ini terjadi untuk semua senyawa hidrokarbon, baik itu alkana, alkena, maupun alkuna. Nah, sekarang mari kita lihat contoh. Nah, di sini ada reaksi pembakaran butana. Butana rumusnya adalah C4H10. Direaksikan dengan O2, hasilnya adalah CO2 dan H2O. Nah, ingat ya, apapun senyawa hidrokarbonnya, apabila dibakar atau direaksikan dengan O2, maka pembakaran sempurna akan selalu menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, di sini kita perhatikan persamaan reaksinya belum setara. Nah, jadi kita harus menyetarakannya terlebih dahulu. Nah, coba perhatikan atom karbon di ruas kiri jumlahnya ada 4. Sementara di ruas kanan jumlahnya 1. Maka supaya sama, atom karbon di ruas kanan kita kalikan dengan 4 koefisiennya. Nah, kemudian kita lihat atom H sebelah kiri jumlahnya 10. Sementara di ruas kanan jumlahnya 2. Nah, supaya sama, di ruas kanan koefisiennya kita kalikan 5, karena 5 dikali 2 hasilnya sama dengan 10. Nah, kemudian kita lihat atom O di ruas kiri jumlahnya 2. Di ruas kanan 4 dikali 2, 8. 5 ditambah 5 hasilnya sama dengan 13. Nah, supaya di ruas kiri menjadi 13, maka 2 kita kalikan dengan 6,5. Nah, karena 6,5 dikali 2 sama dengan 13. Nah, karena 6,5 ini bilangan berkoma, maka kita harus menjadikannya bilangan bulat. Caranya adalah dengan mengalikan dengan angka 2. Nah, jadi seluruh koefisien harus kita kalikan dengan 2. Nah, maka menjadi 2C4H10 ditambah 6,5 dikali 2 hasilnya 13. O2 menghasilkan 4 dikali 2 hasilnya sama dengan 8. CO2 ditambah 5 dikali 2 hasilnya sama dengan 10 H2O. Nah, ini hasilnya persamaan reaksinya sudah setara. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, pembakaran dari etena. Nah, etena ini adalah senyawa alkena yang rumusnya adalah C2H4. Direaksikan dengan O2, hasilnya sama ya, CO2 dan H2O. Nah, persamaan reaksi ini kita lihat juga belum setara, maka kita setarakan terlebih dahulu. Atom C di kiri 2, di kanan 1, maka supaya sama koefisiennya kita kalikan 2. Kemudian H di kiri 4, di kanan 2, supaya sama koefisiennya kita kalikan 2. Nah, kemudian O di kiri 2, di kanan 2 kali 2, 4, ditambah 2, 6. Nah, supaya sama, di kiri kita kalikan 3 koefisiennya. Nah, ini persamaannya sudah setara. Oke, selanjutnya kita lihat jenis reaksi yang kedua, yaitu reaksi substitusi. Nah, reaksi substitusi itu apa? Reaksi substitusi adalah reaksi penggantian satu atau lebih atom H dari alkana oleh atom lain. Nah, di sini coba perhatikan, reaksi substitusi itu dia hanya terjadi pada senyawa alkana.
Nah, kemudian kita lihat contohnya. Nah, di sini CH4 direaksikan dengan Cl2 menghasilkan CH3Cl ditambah HCl. Nah, persamaan reaksi ini dapat kita uraikan menjadi seperti ini. Nah, CH4 kita uraikan menjadi seperti ini. C hanya 4. Nah, direaksikan dengan Cl2 kita uraikan menjadi seperti ini. Hasilnya CH3Cl, nah kita uraikan menjadi seperti ini ya, CH3Cl ditambah HCl. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Metana CH4 direaksikan dengan klorida atau Cl2. Nah, atom Cl yang ini dia akan bersubstitusi atau bertukaran tempat dengan atom H yang ini. Nah, atom H yang mana yang harus bertukaran tempat? Sebenarnya yang mana saja tidak masalah ya. Nah, jadi yang ini kita ambil contohnya dengan atom H yang ini. Cl ini bertukaran tempat dengan H yang ini. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. CH3, nah ini dia Cl yang tadi sudah bertukaran tempat dengan atom H. Nah, kemudian atom H-nya akan bertukaran tempat dengan Cl menjadi HCl. Nah, paham ya? Nah, ini disebut dengan reaksi substitusi atau penggantian tempat ya. Jadi, atom H pada senyawa alkana dia akan bertukaran tempat atau bertukaran posisi dengan atom yang lainnya. Oke? Nah, kemudian kita lihat jenis reaksi yang ketiga, yaitu reaksi adisi. Nah, reaksi adisi itu adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap ya. Nah, jadi ikatan rangkap 3 dia akan menjadi ikatan rangkap 2. Kemudian ikatan rangkap 2 dia akan menjadi ikatan tunggal. Nah, reaksi adisi ini dia hanya terjadi pada senyawa alkena dan alkuna. Nah, senyawa alkana dia tidak terjadi reaksi adisi karena senyawa alkana itu dia hanya memiliki ikatan tunggal ya, tidak ada ikatan rangkap. Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama ada reaksi adisi dengan hidrogen yang kita sebut dengan istilah hidrogenasi. Nah, kita lihat contohnya. C2H4 ini adalah senyawa alkena direaksikan dengan H2, hasilnya adalah C2H4. Nah, supaya lebih paham kita uraikan terlebih dahulu persamaan reaksinya menjadi seperti ini ya. C2H4. Nah, kita uraikan menjadi seperti ini. Dia suatu senyawa alkena ya. C rangkap 2C, H-nya ada 4 ya. Nah, kita reaksikan dengan H2. Menjadi seperti ini, H2. Nah, atom H kedua-duanya masuk atau berikatan dengan atom C yang berikatan rangkap ini. Nah, atom H yang ini masuk ke atom C yang ini, atom H yang ini masuk ke atom C yang ini. Sebenarnya yang mana saja dia masuk atom H-nya tidak masalah ya. Nah, maka hasilnya menjadi C2H6. Nah, coba perhatikan. Ikatan rangkap dari senyawa alkena ini dia akan terputus menjadi ikatan tunggal. Nah, coba perhatikan senyawa etena merupakan senyawa alkena rangkap 2 berubah menjadi senyawa alkana yang berikatan tunggal. Nah, jika terjadi pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal kalau dari senyawa alkena, maka disebut dengan reaksi adisi ya. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya, reaksi adisi dengan asam halida. Nah, asam halida ini disimbolkan dengan HX. H itu asam, X itu halida, simbol dari halida. Nah, halida itu apa aja? Ada I,
Br, Cl, dan F. Nah, berarti asam halida atau HX itu diantaranya Hi, HBr, HCl, dan HF. Nah, untuk reaksi adisi alkena dan alkuna dengan asam halida ini, dia ada aturannya atau ada hukumnya. Nah, hukumnya itu disebut dengan hukum Markovnikov. Nah, apa bunyi hukum Markovnikov? Yang pertama, jika atom karbon yang berikatan rangkap mengikat jumlah atom H yang berbeda, maka atom X akan terikat pada atom karbon yang mengikat sedikit atom H. Nah, X itu tadi adalah halida ya, bisa I, Br, Cl, dan atau F ya. Nah, kemudian yang kedua, jika jumlah atom karbon yang berikatan rangkap mengikat jumlah atom H yang sama banyak, maka atom X akan terikat pada atom C yang mempunyai rantai karbon paling panjang. Nah, kita lihat contohnya ya. Nah, sini ada suatu senyawa alkena ya. Ini namanya adalah pentena ya. Karena atom C-nya ada 5, maka namanya adalah pentena. Direaksikan dengan asam halida yaitu HCl. Nah, ini Cl ya. Nah, coba perhatikan sesuai dengan hukum Markovnikov yang pertama. Nah, jika atom karbon yang berikatan rangkap, yang ini ya, ini atom karbon yang berikatan rangkap mengikat jumlah atom H yang berbeda. Nah, kita perhatikan untuk atom karbon yang berikatan rangkap ini, dia mempunyai atom H yang berbeda. Atom C yang ini jumlahannya 2, yang ini 1 ya. Nah, maka menurut aturan Markovnikov, atom X-nya akan terikat pada atom karbon yang mengikat sedikit atom H. Nah, jadi atom X-nya yaitu Cl-nya, dia akan berikatan dengan atom karbon yang mempunyai H lebih sedikit. Nah, berarti yang ini ya, maka dia akan masuk ke sini atau berikatan dengan atom C yang ini. Sementara untuk atom H-nya, dia akan berikatan dengan atom karbon yang mempunyai H-nya lebih banyak. Nah, berarti dalam hal ini atom C yang ini ya. Nah, maka hasilnya akan menjadi CH3. Nah, ini awalnya H-nya ada 2. Karena udah masuk 1 atom H, berarti H-nya bertambah menjadi CH3. Nah, kemudian CH sudah masuk atom Cl ya, berikatan dengan Cl yang ini tadi. Nah, berarti menjadi CHCl. Kemudian rantai berikutnya tetap kita tulis ya, seperti biasa yang ini ya. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, kemudian kita lihat contoh yang kedua. Ini namanya adalah 2 pentena ya. Atom C-nya ada 5. Ikatan rangkapnya berada di posisi nomor 2. Namanya adalah 2 pentena. Direaksikan dengan HCl. Nah, di sini berbeda dengan contoh yang pertama ya. Nah, kita fokus ke atom C yang berikatan rangkap 2. Nah, berarti yang ini, atom C yang ini dengan yang ini. Nah, kedua atom C ini dia mengikat atom H yang jumlahnya sama ya, sama-sama mengikat 1 atom H. Nah, jadi menurut aturan Markovnikov, jika jumlah atom karbon yang berikatan rangkap mengikat jumlah atom H yang sama banyaknya, maka X akan terikat pada atom C yang mempunyai rantai karbon paling panjang. Nah, jadi dalam hal ini X-nya yaitu Cl ya, dia akan mengikat atau masuk ke atom C yang ini. Nah, kenapa yang ini? Karena dia lebih panjang yang ini, rantainya ada 3 atom karbon ya rantainya. Nah, sementara H-nya masuk ke atom C yang ini karena rantainya lebih sedikit, hanya 2. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Cl-nya masuk ke atom C yang
nomor 3 yang ini tadi ya. Nah, sehingga ikatan rangkapnya tadi terputus ya, karena kita reaksinya reaksi adisi. Berarti dari rangkap 2 menjadi tunggal. Sama yang contoh pertama tadi juga ya, ikatan rangkap 2-nya terputus menjadi ikatan tunggal ya. Nah, oke. Kita lanjut reaksi adisi halida. Nah, di sini disimbolkan dengan X2. X2 ini adalah halida. Seperti Cl2, Br2, I2 ya. Nah, contohnya kita lihat ini adalah senyawa alkena, namanya adalah 2-butena ya, karena dia terdiri dari 4 atom karbon. Direaksikan dengan Cl2. Cl2 seperti ini ya. Nah, maka Cl kedua-duanya dia akan masuk ke atom C yang berikatan rangkap ini. Nah, dia mau masuk ke atom C yang mana bebas ya, tidak masalah ya. Nah, berarti Cl ini masuk ke sini, Cl ini masuk ke atom C yang ini ya. Nah, maka hasilnya menjadi seperti ini ya. Oke, ini Cl yang sudah berikatan. Nah, ikatan rangkapnya juga akan terputus karena kita reaksinya reaksi adisi. Ikatan rangkap 2 menjadi ikatan tunggal. Oke. Nah, kemudian untuk jenis reaksi yang terakhir adalah reaksi eliminasi. Nah, reaksi eliminasi itu adalah reaksi kebalikan dari reaksi adisi. Nah, kalau reaksi adisi tadi pemutusan ikatan rangkap 2 menjadi 1, 3 menjadi 2. Nah, sementara reaksi eliminasi dia kebalikannya. Berarti dari ikatan tunggal menjadi rangkap 2 menjadi rangkap 3. Nah, reaksi eliminasi ini dia hanya terjadi pada senyawa alkana dengan senyawa alkena ya. Nah, kita lihat contohnya. Nah, di sini ada senyawa propana ya, senyawa alkana, propana. Nah, dieliminasi dengan menggunakan Cr2O3 ini adalah sebagai katalis. Katalis itu fungsinya untuk mempercepat proses reaksi ya, namun dia tidak ikut bereaksi dengan suhu yang cukup tinggi, yaitu 500 derajat Celcius. Nah, reaksi eliminasi ini coba perhatikan. Atom H yang ini dia akan terputus sehingga setengah ikatan dari atom H yang terputus tadi dia akan membentuk ikatan rangkap di sini ya. Nah, kita ulangi ya. Atom H yang ini dengan yang ini akan terputus sehingga setengah ikatan dari atom C akan membentuk ikatan rangkap 2 ya. Nah, maka hasilnya menjadi seperti ini ya. CH3 yang ini tetap kita tulis CH rangkap 2 CH2. Nah, ini ikatan rangkap yang terbentuk ya. Sehingga atom H yang terputus tadi mereka saling berikatan membentuk H2 ya. Nah, coba perhatikan reaksi eliminasi ini dari senyawa alkana atau ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap 2 ya. Nah, di mana dia akan melepas molekul kecil seperti H2 ya. Nah, selanjutnya kita lihat contoh soal. Tuliskan hasil reaksi dari 1 CH4 ditambah Cl2. Yang kedua CH2 rangkap 2 CH tunggal CH3 direaksikan dengan HCl. Yang ketiga, pembakaran sempurna dari 1 butena. Nah, kita jawab soal yang pertama. CH4 ditambah dengan Cl2. Nah, kira-kira apa hasil reaksinya? Nah, caranya kita perhatikan. CH4 ini merupakan suatu senyawa alkana. Nah, itu kita harus perhatikan terlebih dahulu ya. Kita lihat jenis senyawanya senyawa apa. Nah, CH4 ini karena dia senyawa alkana, nah kita ingat kembali kalau pada senyawa alkana
reaksi yang terjadi diantaranya reaksi pembakaran, kemudian juga reaksi substitusi. Nah, reaksi adisi tidak ada ya. Nah, karena dia direaksikan dengan Cl2, nah maka kemungkinan besar ini adalah reaksi substitusi ya, atau penggantian tempat. Nah, di mana satu atom H dari CH4 ini dia akan bertukar posisi dengan Cl, satu atom Cl ya. Nah, maka hasilnya menjadi seperti ini. Nah, CH3 hanya tinggal 3, dari 4 menjadi 3 karena satunya sudah bertukar posisi dengan si Cl yang ini. Nah, ditambah dengan HCl ya. Nah, ini atom H yang bertukar posisi dengan satu buah atom Cl ya. Nah, jadi ini termasuk reaksi substitusi. Nah, kemudian kita lihat contoh yang kedua. Ini adalah senyawa alkena, namanya adalah 1 propena. Nah, direaksikan dengan HCl. Nah, untuk senyawa alkena, reaksi yang terjadi diantaranya reaksi pembakaran, kemudian ada reaksi adisi dan juga reaksi eliminasi ya. Nah, di sini karena alkena ini direaksikan dengan HCl, nah maka otomatis ini adalah reaksi adisi ya, atau reaksi pemutusan ikatan rangkap ya. Nah, karena dia direaksikan dengan asam halida yaitu HCl. Nah, jika reaksi adisi maka kita fokus ke atom C yang berikatan rangkap. Nah, berarti atom C yang ini dengan yang ini ya. Nah, sehingga hukum yang berlaku adalah hukum Markovnikov ya. Maka Cl-nya akan masuk ke atom C yang mempunyai H lebih sedikit, berarti yang ini. Kemudian H-nya akan masuk ke atom C yang mempunyai H lebih banyak, berarti yang ini ya. Nah, maka hasilnya menjadi seperti ini. Nih, CH3 H-nya dari 2 menjadi 3 karena udah masuk H yang ini. Nah, kemudian ikatan rangkapnya putus ya, menjadi ikatan tunggal. Kemudian CH ini dia akan berikatan dengan satu atom Cl. Nah, ini termasuk reaksi adisi ya. Nah, kemudian yang ketiga, pembakaran sempurna 1 butena. Nah, butena itu rumusnya adalah C4H8 ya. Direaksikan dengan O2 karena dia reaksi pembakaran, maka direaksikan dengan O2. Nah, menghasilkan CO2 dan H2O karena pembakarannya adalah pembakaran sempurna, maka hasilnya selalu CO2 dan H2O. Nah, persamaan reaksi ini kita setarakan terlebih dahulu. Nah, kita perhatikan atom C di sebelah kiri jumlahnya 4 dan di sebelah kanan jumlahnya 1. Nah, supaya sama, di sebelah kanan kita kalikan koefisiennya dengan 4. Nah, kemudian atom H di kiri 8, sebelah kanan 2, maka supaya sama, yang sebelah kanan kita kalikan 4. 4 dikali 2 hasilnya 8. Nah, kemudian atom O di kiri 2, di kanan 4 kali 2, 8, ditambah 4 adalah sama dengan 12 ya. Nah, maka supaya sama, di sebelah kiri kita kalikan 6. Nah, 6 kali 2 hasilnya sama dengan 12. Nah, ini persamaannya sudah setara.